Kabar gembira teman-teman, honorer R2 dan R3 resmi jadi P3K paruh waktu. Nah, ini perhatikan cara dan regulasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian merujuk pada pemberitaan di online dari beberapa berita online. Bapak Ibu bisa cek juga beberapa waktu yang lalu, 22 jam yang lalu, tentang honorer R2 dan R3 resmi jadi P3 paruh waktu. Nah, mari kita cek Bapak Ibu sekalian seperti apa. Nah, di sini ya, honorer R2 dan R3 resmi jadi P3K paruh waktu. Ini regulasi lengkapnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pemberitaan ini bahwa di media online Jabar Express ini memaparkan tentang R2 dan R3 pada kode ini. Jadi melalui keputusan Menpan RB nomor 347, 348 dan 349 tahun 2024 telah ditetapkan bahwa honorer kategori ini akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, keputusan ini tentu menjadi terbaik, angin segar bagi sahabat-sahabat kategori R2 dan R3. Nah, siapakah R2 dan R3 Bapak Ibu? Nah, di sini dijelaskan bahwa R2 ini merujuk kepada tenaga honorer X, tenaga honorer kategori 2 yang tidak mendapatkan formasi penuh waktu dalam seleksi P3K tahap 1. Ya, untuk R3 merupakan pelamar non-ASN yang tercatat dalam database BKN, namun tidak menjadi prioritas utama dalam penempatan formasi. Nah, ini sangat jelas Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, masuk kategori yang mana. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, untuk kode R2 dan R3 ini yang tidak berhasil akan mendapatkan formasi paruh waktu, akan tetap menerima surat keputusan dan nomor induk P3K meskipun statusnya sebagai P3 paruh waktu. Nah, di sini ada beberapa hal regulasi dan detailnya P3 paruh waktu. Jadi P3K paruh waktu hanya wajib bekerja selama 4 jam sehari. Berbeda dengan P3 penuh, waktu memiliki durasi kerja 8 jam. Jadi gaji P3 paruh waktu ini ditetapkan menurut ketentuan tahun 2024, sekitar 2 juta hingga 5 juta lebih. Kemudian P3K paruh waktu bekerja berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui. Selain itu, terdapat peluang untuk diangkat menjadi P3 penuh setelah melalui evaluasi kinerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, di berita lain juga disampaikan demi R2 dan R3, RB terbitkan surat pengangkatan P3 paruh waktu. Nah, ini sangat penting dan menjadi angin segar bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi demi R2 dan R3, Menpan RB terbitkan surat pengangkatan P3 paruh waktu. Ini luar biasa, menjadi angin segar bagi Bapak Ibu. Silahkan dicek di sini di jpnn.com Jakarta. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menerbitkan surat baru demi menyelamatkan honorer dengan status R2 R3, yaitu surat nomor B239 SM ini ya, 1 2025 tertanggal 14 Januari 2025, penjelasan pengadaan P3K. Nah, ini menjalankan amanah nomor undang-undang ya, pasal 66 tentang aparatur sipil negara. Nama-nama lainnya ya menyebutkan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Ini sangat penting Bapak Ibu ketahui.
dicek sekali lagi di beberapa informasi di media elektronik Bapak Ibu ya. Jadi regulasi P3K paruh waktu itu menjadi penting Bapak Ibu untuk pelajari. Bapak Ibu termasuk di bagian yang manakah? Nah ini ya, ini sangat penting sehingga Bapak Ibu bisa memahaminya. Di rri.co.id juga dijelaskan bahwa regulasi P3K paruh waktu untuk tenaga honorer dengan kode R2 dan R3 sesuai dengan Menpan RB nomor sekian, dan dalam surat tersebut honorer tidak kebagian formasi akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu. Nah ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi pengangkatan P3 paruh waktu difokuskan pada tenaga honorer R2, R3 ya. R2 THK yang mengikuti tes seleksi pada tahap 1 tetapi tidak dapat formasi. Kemudian R3 adalah tenaga honorer dalam database BKN yang juga tidak kebagian formasi. Nah Bapak Ibu silakan, Pak Guru PDA mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Ibu P3K guru paruh waktu yang terus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Salam hebat luar biasa, semoga semakin berhasil.